Lo suka kan sama Naura? Ayo ngaku. I love you more than just a friend. Lu siapanya ngatur-ngatur? Hi, I'm Sally. Welcome to Sally Review episode 15. Dari awal penayangannya, aku udah greget banget pengen review series Indonesia yang satu ini. Selain para cast-nya yang mengundang daya tarik, juga mengangkat tema remaja yang hamil di luar nikah. Jadi Little Mom ini berpusat kepada Naura, si cewek cantik dan berprestasi namun salah langkah dalam menjalin hubungannya dengan Yuda yang merupakan senior yang populer di sekolahnya sehingga akhirnya hamil. Situasi semakin sulit karena si Yuda ini tiba-tiba memutuskan untuk ke Jepang bersama keluarganya. Ditambah lagi dengan kehadiran Selin yang selalu mencari kesalahan Naura. Namun di tengah semua kesulitan yang Naura hadapi, selalu ada Kinan si troublemaker yang tak pernah berhenti berusaha untuk menemaninya. Oke, kita lanjut ke pros and cons-nya karena sudah sangat greget ingin membahas pertiman di drama ini. Menurut aku, Little Mom ini adalah salah satu series Indonesia yang isinya komplit banget. Isu remaja hamil di luar nikah di series ini tuh dikemas menarik dengan realitas yang ada. Jadi sebenarnya nggak heran kalau series ini banyak sekali penggemarnya. Mulai dari yang SMP sampai mungkin yang udah punya anak juga ikut nonton. Bahkan, Little Mom ini sampai dapat rekor muri loh sebagai web series Indonesia yang trending di negara terbanyak yaitu 22 negara. Kalau membicarakan series ini sama teman, pasti hal pertama yang ditanyakan adalah kamu tim siapa? Tim Yuda? Apa tim Kinan? Nah, buat teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya kalian itu timnya siapa. Kalau teman-teman tanya aku ada di tim mana? Aku ada di tim Kinan garis keras. Kenapa di tim Kinan sih? Bagusan juga tim Yuda, berani bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Lagian juga akhirnya Naura sama Yuda. Oke, untuk tim Yuda santai dulu nih. Aku setuju sama teman-teman yang tim Yuda kalau dia akhirnya cukup gentleman dan berani bertanggung jawab untuk mengakui kesalahannya dia. It's a good. Pada hakikatnya siapa yang berani berbuat, memang seharusnya dia berani bertanggung jawab. Tapi banyak sekali hal-hal sederhana yang Yuda telah terlambat melakukannya. Aku yakin teman-teman juga menyadarinya di setiap episode yang series ini sajikan. Nah, itu poin yang menurut aku akhirnya banyak sekali tim Kinan pada series ini. Walaupun tim Kinan akhirnya dikecewakan di ending, tapi nggak masalah karena sudah menemani dan memberikan segala hal terbaik yang dia punya di lembar buku yang Naura tulis di hidupnya. Sekarang aku mau ngejabarin kenapa sih banyak sekali tim Kinan daripada tim Yuda. Yang pertama karena Yuda selalu nyari aman alias pengecut. Di beberapa episode awal dia dengan sadar pergi ke Jepang meninggalkan Naura menanggung masalah yang sudah mereka ciptakan bersama. Dengan Jalih yang jujur aku gak suka banget bahwa mamanya sakit dan papanya temperamental. Menurut aku itu bukan suatu alasan untuk mendapatkan pembenaran dan melepaskan tanggung jawabnya dia. Jika dia benar bertanggung jawab, dia akan bisa gitu memikirkan cara bagaimana untuk membicarakan masalah ini secara baik kepada kedua orang tuanya. Aku tidak setuju banget dengan argumennya si Yuda waktu bilang dia takut digebukin papanya atau takut mamanya sedih. Ya itu kan memang sudah resiko gitu atas perbuatannya dia. Di situ dia tidak berpikir bahwa bukan hanya orang tuanya dia yang akan marah jika anaknya menghamili anak orang. Semua orang tua juga akan marah gitu. Dia di situ tuh dia benar-benar cuma mikirin dianya doang. Yang kedua, ini berlanjut dari alasan yang pertama, yaitu karena Yuda yang egois. Keegoisan Yuda ini itu udah kelihatan dari awal waktu Naura ngasih tahu bahwa dia hamil. Nah, di situ Yuda sempat membahas bagaimana nih nasib sekolahnya dia, karir basketnya dia, tanggapan orang tuanya dia. Itu adalah faktor utama yang paling besar membuat aku aku gak salah pilih tim nih gitu. Aku greget banget, pengen banget rasanya tuh noyor si Yuda terus bilang kayak,
Ya lo mikirin hidup lo aja. Yang ketiga dari sisinya Kinan. Di balik sisi troublemaker-nya dia adalah laki-laki yang berani mengambil resiko. Kita bisa melihat nih dari bagaimana dia memperjuangkan cintanya yang ditentang habis-habisan oleh ibunya. Dan situ juga aku suka nih sama caranya Kinan memberikan pengertian kepada kedua orang tuanya. Sekesal apapun dia masih tetap berargumen dengan bahasa yang sopan. Yang keempat, secara tidak langsung, Kinanlah yang menemani Naura dari titik terendahnya. Menurut aku, salah satu yang menjadi faktor Naura bertahan dan tetap kuat itu ya karena kehadirannya Kinan. Kinan ini tahu bagaimana harus memperlakukan Naura. Bahkan ketika si Kinan tahu kalau Naura itu punya anak sama Yuda, walau dia kesal banget nih, tapi dia tidak menjudge Naura gitu. Yang kelima, jarang sekali ada laki-laki yang menerima wanita apa adanya. Sosok Kinan di series ini tuh dibuat terlalu sempurna untuk ukuran laki-laki zaman sekarang. Tampan, ya jelas Al-Ghazali. Terus pintar, tajir, perhatian, cara berpacarannya juga gak kolot. Dan yang paling kuacungi jempol adalah dia tidak menganut budaya patriarki. Pacaran yang gak kolot itu gimana sih, Sel? Ya, kayak Kinan. Menurut aku, Kinan adalah contoh laki-laki yang sangat minim adanya saat ini. Ayo, siapa yang setuju sama aku? Pacaran gak kolot yang kumaksud yaitu Kinan sama sekali tidak membatasi ruang geraknya Naura. Dia selalu berusaha untuk memahami posisi Naura yang udah punya Mili dan menerima bahwa Mili adalah anaknya Yuda. Walaupun memang secara gamblang tidak diperlihatkan, tapi si Kinan ini tuh belajar berproses untuk menerima kenyataan gitu. Nah, yang paling penting kan adalah prosesnya tuh, ya gak sih? Dan kenapa juga aku bilang Kinan itu tidak menganut budaya patriarki, karena dia memahami bahwa Naura sebagai seorang wanita juga boleh bermimpi yang tinggi, bahwa mereka akan mengejar mimpi mereka sama-sama. Di Indonesia masih banyak sekali laki-laki yang menganut budaya patriarki. Di series ini digambarkan oleh Yuda yang waktu melamar Naura itu mengatakan bahwa nanti ketika mereka udah menikah, Yuda akan kuliah sedangkan Naura di rumah mengurus si Mili. Dia tidak sama sekali memikirkan bahwa Naura juga punya mimpi gitu, bahwa dia secara tidak langsung udah menghancurkan mimpinya Naura. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan antara Kinan dan Yuda yang menurut aku cukup jomplang. Halah, mau dijabarin Kinan sebagus apapun juga Naura tetap milihnya Yuda. Tahu banget. Tapi apa teman-teman tahu kenapa sih sebenarnya Naura akhirnya memilih Yuda padahal perasaannya untuk Kinan? Sebenarnya faktor terbesar karena Naura terlalu mencintai Kinan. Kenapa gitu? Ya karena Naura berpikir jauh ke depan tentang bagaimana masa depannya Kinan. Kinan adalah laki-laki sempurna yang gak mungkin bisa dihancurkan masa depannya dengan keegoisannya dia. Naura berpikir realistis bahwa sekarang dia tidak sendiri melainkan telah memiliki Mili. Dia memilih Yuda karena Yuda adalah ayahnya Mili. Tidak ada yang berhak bertanggung jawab atas masa depan dan besarnya si Mili itu selain si Yuda. Termasuk Kinan, sesempurna apapun dia. Jadi menurut aku, buat timnya Kinan jangan bersedih hati karena ending dari cerita ini kapal kita tidak merapat sampai ke pelabuhan. Bukan karena Kinan kalah, justru Kinanlah pemenangnya. Dia sebenarnya yang memenangkan hatinya Naura, bukanlah Yuda. Dan semoga akan ada season 2 karena di bagian akhir video ada plot twist yang harus terpecahkan. Apakah nanti Naura akan tetap sama Yuda atau mungkin Kinan akan mendapatkan jandanya Yuda nih? Jadi tungguin aja. Banyak-banyak request ke MD dan WTV, oke? Jujur aku speechless sama sebenarnya ending dari series ini yang terlalu memaksakan gitu. Kinan sama Selin aku kayak lebih setuju series ini Kinan jadi sad boy daripada harus sama Selin. Setuju gak sih?
Banyak perdebatan terkait pesan yang bisa diambil dari series ini. Mengingat series ini punya dua kubu nih, Yuda dan Kinan. Timnya Yuda berpikir bahwa jika endingnya sama Kinan tidak akan dapat pesan moralnya. Begitu pula dengan timnya Kinan. Tapi sebenarnya mau akhirnya Naura memilih siapapun, series ini tetap memiliki pesan moralnya. Yang pertama, pilihan yang salah dapat mengubah hidup kita selamanya. Hidup adalah tentang pilihan. Bagaimana kita hari ini ditentukan dari pilihan kita di hari kemarin. Satu pilihan yang salah dapat mengacaukan hidup kita. Jadi, kita perlu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan, apalagi yang menyangkut masa depan. Jangan sampai kita hidup dengan penuh penyesalan. Yang kedua, belajarlah untuk berpikir dahulu sebelum bertindak. Karena hasil berpikir sebelum bertindak akan berbeda dengan bertindak dahulu lalu berpikir. Dalam series ini terlihat bahwa Naura maupun Yuda melakukan tindakan dahulu lalu barulah berpikir apa akibatnya. Yang ketiga, pentingnya penanaman sex education sejak dini. Pembicaraan terkait sex education ini atau seksual pada anak dan remaja masih sering dianggap tabu. Padahal, sebaiknya anak dan remaja mendapatkan pendidikan seksual sejak dini dari orang tuanya, bukan dari sumber lain. Nah, hal ini dilakukan agar sebagai orang tua atau anak tahu pada batasan-batasan pacaran. Yang keempat, tidak peduli apapun yang terjadi, berani berbuat, maka harus berani pula bertanggung jawab. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab perbuatan dan pilihan yang kita buat. Karena kita baru disebut manusia saat kita bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan. Yang kelima, sebesar apapun masalahnya, orang tua adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Walaupun kita punya kehidupan yang menyenangkan di sekolah, kampus, dan tempat kerja, keluarga adalah rumah tempat kita pulang yang selalu menerima kita apa adanya tanpa peduli apa yang dilakukan di luar rumah. Menonton series ini membuat kita semakin berpikir untuk lebih belajar dalam melakukan sesuatu. Karena jika sekali saja kita melakukan tindakan yang keliru, bisa saja itu adalah tindakan yang akan membawa kita ke masalah yang fatal.